Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amrud dunya waddin amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat mendalam kepada para narasumber kita, Pak Sulaiman Ponto. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kita sudah sering sebenarnya ini berdiskusi di banyak topik, tapi lebih banyak dengan Pak Sekjen sebenarnya beliau, Pak Sulaiman ya. Iya, Pak. Mahfud Siddiq ya. Saya dulu kebetulan juga di Komisi 1 dulu. Ya, pernah dulu. Nih, Pak Sulaiman ini mantan Kabais dan juga ada Pak Wawan dari BIN. Iya, Selamat sore Pak Wawan. iya. Dan Pak Selamat sore, Pak Anies. ya Bu ya. Selamat sore semuanya. Ini tamu kita serius semuanya sore ini. Dan juga kepada teman-teman rekan-rekan wartawan yang hadir di acara Zoom ini, karena sebenarnya ini acaranya ada kita buat dalam bentuk live streaming, jadi yang hadir di Zoom-nya sedikit ya. Uh, kita sedang membicarakan satu masalah yang sangat hangat ya. Semua orang percaya bahwa keputusan Amerika untuk mengundurkan diri, menarik pasukannya dari Amerika Serikat ini akan menciptakan banyak sekali residu, baik di Afghanistan sendiri, di dalam negerinya, maupun di kawasan Asia Tengah dan negara-negara sekitar, China, India, Rusia, Pakistan, dan tentu saja juga di dunia Islam. Dan saya kira kita mungkin semuanya juga sepakat bahwa implikasinya secara global ini juga akan sangat besar. Pertama-tama karena hampir merupakan satu pengetahuan umum bahwa penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan ini merupakan peralihan fokus, bahwa isu war on terror tidak lagi merupakan satu prioritas utama Amerika sejak 2015 yang lalu, sehingga fokus mereka benar-benar sekarang ini ke China. Dan ini yang kalau di sana mereka selalu menyebutnya sebagai China focus. Saya kira ini merupakan satu pengetahuan umum, tapi kemudian apa yang akan terjadi dengan Afghanistan setelah ditinggalkan oleh Amerika, inilah yang sekarang menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia saat ini, khususnya di kalangan para pengamat geopolitik. Topik kita pada sore hari ini sebenarnya lebih mengarah kepada sisi internal Afghanistan. Apakah Taliban yang sekarang memegang tampuk kekuasaan di Afghanistan bisa membentuk pemerintahan yang efektif? Tentu saja kalau kita berpikir secara linear, paling tidak ada 3 tantangan yang akan dihadapi oleh Taliban. Yang pertama adalah tantangan yang berhubungan dengan state building process. Jadi proses pembangunan negara mulai dari konsolidasi elit politiknya, dan saya kira secara sosiologis yang paling penting adalah shifting dari politik suku menjadi politik bangsa, kemudian penyusunan dasar negara dan konstitusi, lalu pembentukan institusi-institusi pemerintahan. Ini hal-hal yang secara natural terjadi dalam sebuah negara yang baru berdiri. Dan tantangan kedua Afghanistan, Taliban dalam hal ini tentu saja adalah reintegrasi secara bagaimana mengintegrasikan kembali Afghanistan ke dalam sistem internasional. Saya kira di sini akan ada satu crucial point bagi Afghanistan sekarang ini, karena poin kedua ini berhubungan dengan tantangan yang ketiga, yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini adalah masalah terbesar yang akan dihadapi oleh Taliban. Pertama, karena negara ini memang negara yang sangat miskin, dengan penduduk sekitar 39,7 juta jiwa atau hampir 40 juta jiwa. GDP Afghanistan ini cuma 20 miliar dolar.
angka kemiskinannya sekitar 54% dan penganggurannya 23%. Tapi yang paling pokok adalah paradoks yang akan muncul dalam proses pembangunan ekonominya, karena sumber utama ekonomi Afghanistan nanti adalah pada kekayaan mineralnya, kekayaan tambangnya, yang diperkirakan oleh banyak pengamat punya nilai antara 1 sampai 3 triliun dolar. Tapi tentu saja, sebagaimana yang terjadi di banyak negara, kadang-kadang sumber daya adalah sumber masalah. Sekaranglah waktunya Afghanistan membutuhkan investasi dari komunitas internasional. Sekarang waktunya Afghanistan membutuhkan transfer teknologi. Sekarang waktunya Afghanistan juga membutuhkan labor force yang mungkin untuk sebagiannya tidak mereka miliki. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini tentu berhubungan dengan bagian yang kedua, yaitu bagaimana mengintegrasikan kembali Afghanistan ke dalam sistem internasional, ke dalam tatanan global, setelah sebelumnya Taliban di banyak negara disebut sebagai gerakan teroris. Apakah masyarakat internasional akan menerima satu gerakan yang tadinya didefinisikan sebagai teroris, kemudian memenangkan pertarungan di dalam negerinya dan menguasai negara? Kita akan melihat bagaimana respon masyarakat internasional yang sekarang ini masih berbeda-beda. Tapi kita juga menyaksikan bahwa pernyataan-pernyataan politik Taliban setelah menguasai Afghanistan ini sekarang rasanya jauh lebih cerdas, jauh lebih sophisticated dibanding pernyataan-pernyataan politik mereka beberapa waktu yang lalu. 3 tantangan ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah tantangan yang semua sudah kita ketahui kalau kita berpikir linear. Masalahnya adalah kemungkinan besar alur pikir linear ini tidak akan terjadi seperti itu atau sepenuhnya begitu dalam kasus Afghanistan. Sebabnya yang pertama adalah masalah faktor geopolitik. Kalau Amerika meninggalkan Afghanistan ini dalam posisi merubah prioritasnya menjadi fokus ke China, apakah dalam perspektif itu Amerika tidak akan menggunakan Afghanistan sebagai frontliner-nya dalam menghadapi China? Itu satu pertanyaan. Karena kalau kita lihat misalnya setelah Amerika dulu menarik diri dari Vietnam, juga umurnya 20 tahun, dari 1955 ke 75, selama perang Vietnam itu, ini juga 20 tahun, 2001 sampai 2021. Tapi kan kemudian kita menyaksikan bahwa ternyata Vietnam menjadi partner, menjadi sekutu Amerika Serikat. Dia tidak menjadi sekutu negara-negara komunis, termasuk diantaranya adalah China. Jadi ini satu pertanyaan. Sementara kalau kita melihat misalnya di dalam banyak kasus, misalnya katakanlah kita lihat di Afrika, dalam 5 tahun terakhir ini ada gangguan yang luar biasa untuk seluruh investasi China di Afrika. Selama masa keberadaan Amerika di Afghanistan, China menikmati masa-masa pembangunan, terutama proposal atau proyek jalur sutranya, membuat investasi besar-besaran di Pakistan, dan juga mereka punya koridor Wakhan antara Afghanistan dengan China. Dan tentu saja implikasi dari konflik supremasi antara Amerika China ini akan berpengaruh nanti dalam positioning Taliban selanjutnya. Sekarang kita juga melihat di sini ada faktor kawasan, konflik kawasan, yaitu antara Pakistan dengan India. Ada kasus Kashmir, dan seperti yang juga kita tahu semuanya bahwa gerakan perlawanan di Kashmir juga mendapatkan banyak perlindungan dan latihan sebelumnya di Afghanistan. Begitu juga negara-negara di Asia Tengah seperti Tajikistan dan saya kira Uzbekistan, Kirgistan, banyak kelompok-kelompok perlawanan yang ada di kawasan ini. Saya kira yang paling spesifik adalah Tajikistan, juga
menjadikan Afghanistan sebagai halaman belakangnya, dan karena itu kita akan menyaksikan bahwa kawasan ini kawasan yang mencemaskan bagi terlalu banyak pihak. China, Rusia, India, Pakistan, Asia Tengah, dan jangan salah ini juga adalah Iran. Isu Sunni Syiah juga bisa dipakai sebagai faktor konflik di kawasan ini, dan di sini nanti ada faktor Turki. Ini gangguan-gangguan seperti ini, maksud saya faktor geopolitik ini, saya memasukkannya sebagai faktor non-linear karena ini bisa membuyarkan seluruh asumsi kita yang bersifat linear. Dan ada faktor yang ingin saya sebut sebagai faktor dari non-faktor. Faktor dari non-faktor ini sebabnya ada dua, yaitu negara gagal, terutama negara di demokrasi gagal di negara Timur Tengah. Irak, Syria, Mesir, Lebanon, Jordan, Libya, ini semuanya adalah negara-negara di Yaman, di kawasan di Timur Tengah semua ini yang demokrasinya gagal, dan yang lebih penting, saya kira ini jarang kita bahas, bahwa angka kemiskinan di Timur Tengah, khususnya di Yaman sekarang ini, itu di atas 200 juta orang. Sekarang di kawasan di zona aman yang dibangun di wilayah Syria dari hasil ekspansi Turki selama masa konflik Syria ini, itu ada sekitar 6 juta orang yang hidup di situ. Saya membayangkan apa yang ada dalam pikiran orang-orang seperti ini, yang hopeless di tempatnya, tidak punya harapan hidup, lalu menyaksikan Afghanistan di bawah Taliban sekarang ini. Apakah mereka mungkin berpikir bahwa ini bisa menjadi semacam safe haven bagi mereka, tempat mereka mengartikulasikan diri kembali ketika di kawasan mereka. Karena ini ada faktor demokrasi gagal, ada failed state, dan ada masalah kemiskinan yang tidak bisa kita selesaikan, dan siapapun global player bisa memanfaatkan seluruh situasi itu untuk kepentingan tersebut. Nah, kita dalam perspektif Indonesia ini mencoba melihat masalah ini dari kejauhan, dan karena itu kita mengundang para narasumber kita yang kita ketahui kompetensinya semuanya di bidangnya, dan juga relatifly merepresentasikan lembaga-lembaga yang sangat terhormat di negara kita. Ini khususnya Bais, dan walaupun sudah mantan dengan BIN, dan juga ini ada pengamat kita Abu Ulya. Mudah-mudahan insya Allah diskusi kita sore hari ini akan memberikan kita pengayaan yang lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.